Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan kembali dalam berbagai aktivitas kita hari ini dan bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui sapaan teduh kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu atas kesehatan yang Kau berikan. Dan biarpun Bapa, kami mampu memakaikan waktu kami dengan baik. Terlebih pada pagi ini kami bersama-sama bersekutu mendengarkan sapaan teduh kami. Biar Roh Tuhan yang pimpin kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Matius 10 ayatnya yang ke-38. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian teks bacaan kita di sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 38 dari Matius pasal 10 yang baru saja kita dengar tadi, ini adalah sebuah perkataan Yesus yang diucapkan dalam kaitan tentang pengutusan murid-murid pada waktu itu. Yesus tidak menawarkan iman yang berada dalam keadaan yang nyaman, melainkan sebuah panggilan yang jujur, yang juga mengikuti sebuah konsekuensi yang harus siap diterima oleh para murid yang akan diutus pada waktu itu. Pada zaman Yesus, kita bisa melihat bahwa salib itu sebagai simbol dari sebuah penghukuman atau hukuman yang menyakitkan, berbeda dengan konteks yang sekarang, di mana kita melihat salib itu menjadi simbol kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi perkataan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Simbol yang mengatakan bahwa ternyata mengikut Yesus itu berarti harus memikul salib. Yang dianggap oleh para orang pada umumnya pada zaman itu adalah sebagai bentuk sebuah penghukuman. Yang harus dipikul, yang harus dihadapi. Dan itu bisa berupa penyangkalan diri, kehilangan rasa aman, bahkan kesiapan untuk menderita. Ketika kita mengatakan komitmen kita untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak hanya soal sepakat atas ajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Dan kita dengar bersama-sama. Tetapi mengikut Yesus berarti menyerahkan seluruh hidup kita pada kehendak Allah, menyerahkan seluruh hidup kita pada rancangan Tuhan, turut melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah,
dengan kesetiaan dan ketaatan tanpa pernah meragukan sedikit pun. Sekalipun mungkin itu adalah sebuah perjalanan atau beban, penderitaan yang sangat berat sekali untuk kita hadapi. Dan sering sekali juga orang memiliki sebuah pemahaman bahwa mengikut Yesus itu tidak mengganggu kenyamanan hidup kita. Mengikut Yesus itu seperti tersedianya pintu Doraemon bagi setiap persoalan-persoalan kita. Mengikut Yesus itu seperti membersihkan dan menghilangkan berbagai masalah dalam hidup kita secara otomatis. Padahal mengikut Yesus itu berarti kita siap untuk kehilangan kenyamanan kita. Hidup dalam iman yang tidak menuntut banyak. Pelayanan yang juga diikuti dengan pengorbanan. Ketaatan yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah mengikut Yesus. Dan itu berkaitan dengan seluruh keberadaan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu pernyataan Yesus cukup tegas sekali pada para murid. Bahwa tanpa kesediaan memikul salib, tanpa relasi yang utuh dan kuat dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mengikut Dia. Tetapi mengikut Yesus berarti harus juga dibayar dengan kesetiaan. Berdiri pada kebenaran, tetap mengasihi walaupun disakiti, tetap setia walaupun ditolak berkali-kali. Dan bersedia melakukan pengorbanan sebagai bukti kasih kita. Nah, apakah kita siap untuk itu? Nah, oleh sebab itu kita tidak akan bisa melakukannya tanpa sebuah tindakan menyangkal ego kita atau menghilangkan ambisi pribadi kita. Dalam dunia yang mendorong kita untuk selalu mencari diri sendiri, berfokus pada diri sendiri, Yesus justru mengundang kita untuk menghilangkan ego kita, menyangkal ambisi kita untuk Dia. Nah, jadi renungan ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang jujur, yang menuntut sebuah kejujuran daripada kita. Apakah kita sudah benar-benar siap untuk mengikut Yesus dengan memikul salib, dan kita benar-benar mengikut Yesus dengan kesediaan, menerima konsekuensi apapun, sekalipun berada dalam tekanan, sekalipun bertolak berkali-kali, tetapi kita tetap mampu setia untuk mengikut Yesus. Yesus memang tidak pernah menjanjikan sebuah jalan yang penuh dengan kemudahan. Tetapi Dia menjanjikan kehadirannya di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita. Di balik salib yang menjadi lambang dari penderitaan dan penghukuman, justru kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Bahkan janji dari kebangkitan yang menjadi pengharapan bagi kita. Dan setiap orang yang setia memikul salibnya akan mengalami bahwa mengikut Yesus bukan soal kehilangan, melainkan jalan menuju kehidupan yang penuh dengan makna. Demikianlah renungan kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Mampukan kami Bapa untuk menyatakan komitmen kami sebagai orang yang percaya sebagaimana para murid yang diutus pada waktu itu. Dan dimulai dari sebuah pernyataan yang tegas yang kembali mempertanyakan tentang komitmen kami untuk mengikut Engkau. Kami benar-benar menyadari keterbatasan kami, bahwa terkadang kami tidak siap untuk menerima konsekuensi yang pahit, yang berat, sebagai bahagian yang mengikuti komitmen kami mengikut Engkau. Tapi biarlah hari ini ya Tuhan kami mengaku keterbatasan kami dan kelemahan kami. Dan berikan kami kekuatan untuk setia. Hidup dalam komitmen kami sekalipun harus melewati sebuah perjalanan yang tidak mudah.
Mengikut Yesus berarti kesediaan memikul salib. Dan kami percaya Bapa, Engkau memampukan kami karena Engkau turut hadir bersama dengan kami, melewati setiap badai perjalanan hidup kami, sebagai anak-anak yang Engkau utus ke tengah-tengah dunia ini. Terkhusus pun hari ini Bapa kami berdoa, bahwa seluruh hamba-hamba Tuhan, pertua, diakon, pendeta, emeritus, yang sudah terlebih dahulu memulai tugas pelayanan mereka, yang juga berhadapan dengan banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi mereka menyelesaikan panggilan itu sampai pada tahap mereka layak menerima gelar emeritus yang menjadi bukti dari kesetiaan mereka atas panggilan sebagai hamba-Mu. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan satu persatu. Berikan mereka kesehatan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Dimanapun mereka berada, mereka tetap melayani sesuai dengan kemampuan, talenta, kesempatan, dan kesehatan yang masih Tuhan perkenankan. Kehadiran mereka menjadi bentuk bagaimana kami, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di belakang mereka juga, belajar untuk setia menyelesaikan tugas panggilan kami sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan di ladang pelayanan yang Tuhan sudah sediakan. Kami akan kembali dalam aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dan biar Bapa yang memberkati kami dan memampukan kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.